Akhir-akhir ini, cuaca di Indonesia tidak menentu. Di pagi hari, cuaca sangat cerah. Begitu menjelang siang, langit meredup karena sinar matahari tertutup awan tebal. Di sore hari, mulai diberitakan peristiwa banjir di berbagai daerah. Peristiwa banjir yang terjadi di berbagai daerah tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi faktor lain, misalnya membuang sampah sembarangan, pembabatan pepohonan, atau penyempitan area sungai. Nah, berbagai pengetahuan itu dapat kamu serap melalui sebuah teks yang disebut teks eksplanasi. Selain informasi tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa, teks eksplanasi juga menginformasikan urutan kejadian peristiwa atau fenomena. Ingat, informasi tersebut tidak hanya masalah bencana alam, tetapi juga fenomena sosial, politik, pendidikan, atau kebudayaan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara urut, berdasarkan hubungan sebab akibat. Inilah struktur teks eksplanasi. Struktur pertama adalah identifikasi fenomena. Bagian ini memuat gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Apabila topik yang dijelaskan merupakan peristiwa sosial, misalnya pengangguran, isinya berupa latar belakang tentang pengangguran. Struktur kedua adalah proses kejadian. Bagian ini, penulis berusaha memerinci proses kejadian runtut yang sesuai dengan fenomena yang dijelaskan di struktur awal. Ingat, informasi yang ada di struktur ini bersifat faktual. Selain itu, bagian ini juga berisi hubungan sebab akibat terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Struktur akhir adalah ulasan atau interpretasi. Struktur ini berisi komentar atau penilaian penulis terhadap peristiwa atau fenomena yang dijelaskan. Perhatikan contoh penulisan teks eksplanasi sesuai struktur berikut ini. Setelah memahami struktur dalam teks eksplanasi, selanjutnya adalah menelaah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan penggunaan konjungsi temporal, penggunaan konjungsi kausalitas, dan terakhir, penggunaan istilah teknis bidang. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menjelaskan hubungan waktu antara dua peristiwa. Konjungsi temporal terbagi atas dua. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat digunakan pada kalimat majemuk setara, dan konjungsi ini tidak boleh diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Contoh konjungsi temporal sederajat adalah lalu dan kemudian. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi ini boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Nah, ini contoh konjungsi temporal tidak sederajat.
Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi karena suatu sebab tertentu. Contoh konjungsi kausalitas adalah oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Yang ketiga adalah penggunaan istilah teknis bidang. Teks eksplanasi banyak menggunakan istilah teknis bidang. Ketika membahas tentang fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, kamu akan menemukan berbagai istilah geografi. Nah, perhatikan contoh ini. Pada kalimat ini, terdapat dua konjungsi temporal. Yang pertama, konjungsi setelah. Yang kedua adalah konjungsi kemudian. Konjungsi setelah adalah konjungsi temporal tidak sederajat. Sedangkan kemudian adalah konjungsi temporal sederajat. Di kalimat ini terdapat konjungsi kausalitas, yaitu karena. Ketika menelaah struktur teks eksplanasi, tentunya kamu dapat mengenali karakteristik teks eksplanasi dengan baik. Pada bagian proses kejadian, ada teks eksplanasi yang berusaha menjawab pertanyaan mengapa, dan ada juga yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa teks eksplanasi dapat disajikan dengan dua pola pengembangan. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan ini, bagian sebab itu terdapat atau berposisi sebagai gagasan utama atau gagasan umum, sedangkan pengembangan akibat berposisi sebagai perincian dalam mengembangkan gagasan umum tersebut. Pola pengembangan kedua adalah pola pengembangan proses. Proses berkaitan dengan urutan suatu tindakan atau perbuatan dalam menghasilkan sesuatu. Nah, dengan demikian, ketika menulis dengan pola pengembangan ini, kamu harus mengetahui berbagai perincian secara menyeluruh, membagi proses atau tahap kejadian, serta menjelaskan tiap urutan secara detail. Terakhir, agar kamu dapat menulis sebuah teks eksplanasi dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukanlah topik penulisan teks eksplanasi. Topik yang diajukan bisa berkaitan dengan peristiwa alam, sosial, maupun politik yang aktual. Yang kedua, buatlah secara mendetail hal-hal yang dapat dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Yang ketiga, buatlah kerangka tulisan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Pembuatan kerangka tulisan dilakukan agar ide atau gagasan yang disampaikan tidak tumpang tindih antara informasi umum, urutan kejadian atau peristiwa, hingga penilaian atau komentar. Yang keempat, buatlah kerangka karangan dengan memperhatikan pola pengembangan eksplanasi, yaitu pola pengembangan eksplanasi sebab akibat atau proses. Yang kelima, lakukan evaluasi dan penyuntingan terhadap tulisan yang kamu buat, baik struktur, isi, maupun kaidah kebahasaan.